Kita nggak rela. Karena kita kesel sama orang itu, kesel sama Tuhan, ninggalin Tuhan, kecewa, nggak enak. Jadi makanya penting banget untuk kita ikut Tuhan, kita harus berani relain segalanya. Amin. Relain semuanya. Ya, oke, yang ketiga. Yang ketiga ya. Oke, yang ketiga. Kok hilang sih catatannya? Oke, yang ketiga kita buka nih di ayat yang tadi lagi. Lukas 14. Lukas 14 ayat yang berikutnya. Tadi kita sampai 27 kan ya? Oke, sekarang kita kita baca ayat 28 sampai 33. Kita baca muter aja deh. Dari Erik deh. Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau dia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Kalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang juga melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi milikku. Sekarang memang baik. Udah bersikap. Udah ganti-ganti. Oke. Tuhan Yesus ngajarin kita satu prinsip lewat dua perumpamaan ini punya satu prinsip yang sama. Artinya apa? Prinsip apa yang Tuhan ajarin? Bahwa dia mau murid-muridnya itu sanggup menyelesaikan. Amin. Amin. Orang yang radikal itu, dia itu akan menyelesaikan sampai akhir. Contohnya siapa? Saudara kalau saya baca, saya lupa ya judul bukunya tuh ya. Pokoknya saya lupa judul bukunya. Pokoknya itu tentang kisah martir. Ya. Saudara boleh baca. Saudara tahu gak? Semua murid Yesus, maksudnya semua rasul-rasul yang mengikut Yesus, yang pada saat Yesus itu mau disalib, mereka itu kan kocar-kacir kan, lari kan semua, ketakutan. Yang ada bersama-sama dengan Yesus itu cuma satu rasul. Siapa? Yohanes. Betul? Yohanes itu di bawah kaki salib. Yohanes itu setia nemanin Maria. Tapi saudara tahu gak? Rasul-rasul yang begitu pengecut, penakut, gagal di mata dunia saat itu, semuanya di akhir hidupnya itu semuanya mati-mati untuk Yesus. Petrus waktu dia mau mati, dia itu minta sama orang yang mau menyalibkan dia bilang, tolong salibkan saya terbalik, karena saya nggak pantas disalibkan dengan cara yang sama dengan guru saya, dengan Yesus. Dia minta dia disalib terbalik. Terus siapa lagi? Saya lupa ya. Ada satu rasul itu yang dia dipisah tubuhnya pakai kereta kuda. Itu siapa ya? Saya lupa. It's either James, kalau enggak siapa? Saya lupa. Semua murid Yesus itu mati pada akhir hidupnya mengakui Yesus. Ya. Tuhan ngajarin satu prinsipnya bagus banget. Ya. Ini bukan prinsip tentang membangun rumah. Ini bukan prinsip tentang berperang. Ini prinsip tentang mengikut Yesus. Kalau kita mau ikut Yesus, ternyata beda banget sama cara pikir saya dulu.
Dulu saya kalau ikut Tuhan tuh kita seringkali mikir gini kan, ikut Tuhan itu ya udah, kita maju ke depan, kita ditantang, kita didoain, sudah deh kita mulai ikut Tuhan. Kita datang ke gereja, kita datang ke komsel, kita basically we just do what we are asked to do. Ikut Tuhan tuh nge-flow aja, nyantai aja, bener gak? Tapi ternyata ikut Tuhan itu yang firman Tuhan ajar itu di Lukas 14, Tuhan bilang kalau kita mau ikut Yesus, kita harus pastiin kita itu bisa selesai sampai akhir. Amin. Selesai sampai akhir. Selesai sampai akhir. Coba deh, saudara pikirin. Kayak tadi, contohnya saya bilang. Ada hal-hal dalam hidup kita yang mungkin yang hari-hari itu menghalangi kita untuk kita ikut Yesus lebih sungguh-sungguh. Satu, entah itu pekerjaan kita, entah itu perkataan orang tua kita, atau kemauan orang tua kita, atau kemauan siapa lagi? Istri. Ya bisa istri kita atau anak kita, ya nggak tahu ya. Coba saudara pikirin, saudara rela gak? Rela gak untuk lepasin itu untuk Tuhan? Karena kalau enggak saudara, kita cuma akan tinggal tunggu waktunya. Saudara percaya sama saya, tinggal tunggu waktunya. There will be a time saat kita tuh diharuskan memilih, dan kita akan begitu mudahnya kita lepasin Tuhan. Atau enggak ya mungkin kita pelan-pelan kita lepasin Tuhan. Ya, tapi saya rindu banget ya. Saya nggak tahu kenapa saya terdorong. Gue terdorong banget share ini. Karena saya percaya Tuhan itu lagi mau bangkitin gereja. Tuhan itu lagi mau bangkitin anak-anaknya. Tuhan gak akan pakai orang-orang yang suam kuku, kata Andre. Aku juga pernah share sama Yunika ya. Aku juga pengen share sama saudara. Waktu saya mulai DC, saya selalu cuma berdoa gitu. Saya tuh gak pernah takut. DC itu jumlahnya mau banyak, mau sedikit. Saya gak pernah takut. Saya nggak pernah peduli di situ 20 orang, atau 10 orang, atau 5 orang, atau 3 orang. Saudara yang di sini baru, saudara mungkin nggak tahu. Tapi saudara yang di sini lama, udah sama saya, saudara tahu. Kayak Yunike, Andreas, itu pasti tahu. Kita pernah di sini cuma bertiga, ya di sini bertiga. Saya tetap share seperti ini. Saya tetap, I still give my best. I still prepare the best. Kita tetap worship dengan yang terbaik. Kita tetap siapin segala sesuatu dengan yang terbaik. Itu hati saya. Kenapa? I always believe, ya, Tuhan itu akan bangkitin apapun. Entah itu keluarga, entah itu bisnis, entah itu komunitas, entah itu gereja. Saat apa? Di Yohanes 20, masalahnya. Dibilang, kalau satu biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ya akan tetap satu biji saja, ya. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan dia mati, dia akan menghasilkan banyak biji gandum yang lain. I always believe that in my life. Dalam apapun, asal ada satu orang yang dia tuh rela radikal sama Tuhan, dia rela hidupnya tuh all out dipakai sama Tuhan. Dimanapun dia ada, entah itu di keluarganya, entah itu di bisnisnya, entah itu di komunitasnya, wherever he goes, itu pasti ada kehidupan. Amin. Tapi kalau kita di situ nggak akan dahsyat, di situ nggak akan luar biasa. Kalau ada 10 orang yang suang-suang, santai, mediocre, biasa-biasa, kompromi, that this is never going to grow. You give that DC 5 years, 10 years, it's still going to be the same DC. Tapi asal ada satu orang, I always believe that. Makanya Yunika bulan April siap-siap. Okay? One person. Tuhan cuma minta satu orang. Tuhan nggak minta banyak.
Ya. Fancy juga, ingat Tuhan cuma minta satu orang. Ya. Kita bulan April ini kita akan multi ya. Saya mau saudara semua di tempat ini tantep. Asal ada satu orang yang bersungguh hati. Believe me, that this is gonna have life, akan bertumbuh, akan berbuah, akan bermultiplikasi. Amin. In your life, in your family, hari ini, kalau di keluargamu gak ada kehidupan, saudara. Pertanyaannya gini, saudara udah mati belum di keluargamu? Ya. Kalau di dalam pekerjaanmu atau di dalam bisnismu, there's no life. I'm not talking about money. There's no life. Life itu kehidupan. Firman Tuhan bilang, waktu Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria itu di sumur, Tuhan bilang apa? With me there's a water that you don't know of. It is like a well that will become a spring of water. When you drink, you will never be thirsty again. Waktu engkau minum, engkau tidak akan haus lagi. Saya mau tanya, saudara udah pernah belum? Saudara udah pernah belum ngerasain Tuhan mengalir dalam hidup saudara sampai engkau nggak haus lagi? Itu kehidupan. Kehidupan itu waktu Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kehidupan itu bukan dibuat waktu kita itu bekerja keras untuk Tuhan, melayani di ladang misi, kita di bilang, wah, mencoba dengan kuat. Enggak, bukan itu. Tapi ada kehidupan dalam hidup saudara. Kalau ada hidup, ada Tuhan yang mengalir fully in your life, in our life. Percaya deh, in our family there's gonna be life. Di dalam bisnis kita akan ada kehidupan. Dalam hubungan kita akan ada kehidupan. Dalam mentoring kita akan ada kehidupan. Dalam hubungan suami istri ada kehidupan. Tapi kalau kita nggak punya itu, kalau kita nggak mau radikal, kita nggak pernah mau mati, kita nggak pernah mau relain semuanya, kita akan nggak akan pernah Tuhan mengalir dalam hidup kita. I want to close with this ya. Habis ini kita bagi kelompok berdua-berdua, singkat aja, 5 minutes cerita cepat apa yang nanti ya. Terus kita we are going to pray for each other. Okay? I want to close with this gini. Jangan pernah punya pikiran saudara ya. Kalau udah saudara bayar harga, kalau saudara udah bayar harga, saudara udah ikut Yesus memberi buat Tuhan, berarti jalan hidupmu akan mudah. No. Jangan pernah mikir kayak gitu. Ya, jangan pernah mikir saudara udah sungguh-sungguh sama Tuhan, berarti mujizat pasti datang. Jangan saudara pikir saudara udah mengasihi orang, saudara udah mengampuni orang, sudah memberi yang terbaik, itu orang pasti mengerti saudara. Kita sering kali gitu kan, masih dia ngerti gue dong, kan gue udah berbuat begini untuk dia, gue udah bayar harga begini untuk dia. Tapi saya mau kasih tahu, waktu kita ikut Tuhan, kita jangan punya pikiran kayak gitu. Amin. Jangan punya pikiran kayak gitu. Tapi yang saudara harus siapin tuh gini, kalau saudara mau hidup radikal ya, siapin hati untuk dianiaya, siapin hati untuk dibenci, siapin hati untuk diapa lagi, difitnah, dijauhin sama orang. Waktu kita, saudara kita udah punya satu mental ya, oke, Tuhan aku relain hidup aku. Terserah deh Tuhan mau jadiin apa deh hidup aku. Pokoknya Tuhan ngomong A, aku mau A. Tuhan ngomong B, aku mau B. Aku udah gak pakai pilihan lagi. Aku udah gak mikirin diriku, aku udah gak mikirin kata-kata orang lain. Itu cara aku hidup tuh begitu. When you live like that, saudara percaya, saudara akan gampang banget dengar Tuhan ngomong hidup. Saudara ngerasa Tuhan tuh gampang banget ngomong sama kita. Oke? Jangan pernah harapin waktu engkau melakukan kebenaran segala sesuatu jadi mudah. Amin.
Amin. Amin. Ini semua kayak shock atau gimana? Oke, kita bagi